morning, selamat pagi sahabat Japamas. Hari ini kita membahas dalam kelas ini adalah nilai kelarutan. Nilai kelarutan suatu nutrisi, baik itu berupa unsur, berupa senyawa, semuanya itu mempunyai nilai kelarutan sendiri. Nah, ini contoh-contoh yang akan kita bahas hari ini. Salah satunya adalah dolomit ya, biasanya kaptan. Yang ini rock fosfat itu ya. Kemudian ini saya bawa garam dan sama gula. Ya, hari ini kita akan bahas satu-satu karena kemarin banyak sahabat-sahabat Japamas menanyakan kenapa kok folium itu sulit larutnya. Nah, ini banyak sekali yang bertanya kepada saya, makanya hari ini saya membuat kelas untuk mengetahui kenapa sih kok sulit larutnya. Tapi ini sebetulnya kan bukan sulit, tetapi perlu waktu untuk melarutkan, atau salah satu cara untuk melarutkannya kurang tepat gitu ya. Jadi nilai suatu kelarutan itu dipengaruhi oleh beberapa kondisi ya. Jadi pH air bisa, terus suhu air ya. Hari ini kita bahas pada suhu air yang normal. Kenapa kalau suhu air yang normal? Karena kita memakai suhu air yang biasanya dicampur untuk sahabat-sahabat petani untuk melarutkan misalkan pupuk, melarutkan pestisida ya. Itu yang kita bahas hari ini. Kemudian nilai kelarutan itu adalah berapa sih setiap senyawa atau setiap unsur itu nilai kelarutannya. Nah, kalau di dalam produk-produk Japamas itu sudah ada ditera misalkan 1,5 gram per liter misalkan. Nah, ini karena sudah kita hitung nilai kelarutannya ya. Nah, kalau nilai kelarutan itu bisa medianya air, bisa medianya minyak ya. Jadi hari ini kita bahasnya yang medianya air. Oke, kita yang pertama kita mulai. Ini ada isimeter ya. Isimeter ini yang portable ya. Kita ada yang EC yang langsung duduk ya. Nah, ini lebih peka, tapi hari ini kita hanya membuktikan bahwa itu larut atau cuman mengendap ya. Oke, kemudian kita ada stirrer pengaduk biar kita nggak ngaduk lama-lama. Kita pakai stirrer, kita pakai glass beaker. Ini isinya air semua, sudah kita ukur 100 ml ya. Kemudian akan kita timbang nanti satu persatu berapa nilai kelarutannya. Oke, kita mulai dari dolomit ya. Oke Mbak Yani, kita timbang 20 gram dalam 100 ml air ya. Kita menggunakan timbangan analitik ya supaya benar ya. Oke, ini 20 gram 0,008. Oke, kita larutkan 20 gram dolomit atau kapur pertanian tadi dalam 100 ml air ya. Kita masukkan magnes stirnernya ya, bisa dilihat mulai berputar. Kita akan tunggu kurang lebih 30 detik sampai 1 menit ya. Oke, nanti akan terlihat seperti ini. Sementara masih kelihatan masih menjadi satu ya. Pelan-pelan dia turun ya, mengendap. Nah, turun lagi. Kita bandingkan ya. Dan air ini adalah sebagai media pelarutnya ya. Ini saya perkirakan kurang lebih suhunya sekitar 20 derajat ya. Kita coba cek. Ini asal airnya, angkanya adalah 0,9496 ya. Oke, satu bergerak terus. Ini masih belum ada apa-apanya. Sekarang
kita masukkan kepada larutan. Nah, ini sudah pecah, mengendap. Oke, kita lihat angkanya berapa. Tadi ini 1,02 ya kurang lebih ya. Malah menurun ya. Karena diserap isinya sama kalsium yang ada di air, diserap, diendapkan. Nah, artinya ini tidak terlarut dalam air. Ya. Nah, terus apa gunanya pada lahan pertanian? Ya. Kan untuk pH buffer atau mengkoreksi pH tanah. Nah, dolomit fungsi nggak untuk terserap oleh tanaman? Nah, kalau dolomit dalam tanah biar terserap oleh tanaman, itu nanti karena kondisi reaksi kimia di dalam tanah yang mengkondisikan apa supaya terserap itu bisa dari pH tanah atau dari unsur yang lain yang membuat kalsium itu jadi siap terserap oleh tanaman. Tapi berapa lama? Nah, berapa lamanya ini yang agak sulit untuk kita pastikan. Kalau dari dalam skala lab gampang bisa kita atur. Tapi kalau dalam kondisi tanah yang berbeda-beda, agak sulit untuk memprediksi kapan terserap. Makanya itu pemakaian nutrisi kalsium itu yang siap terserap jauh lebih efektif kita berikan. Oke, kembali yang kita sudah larutkan tadi. Nah, di sini terlihat bahwa sudah menjadi endapan ya. Nah, bahwa kita membuktikan bahwa kapur dolomit atau kapur pertanian atau dolomit itu tidak terlarut oleh air ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya ya. Kemudian kita lanjutkan akan melarutkan rock fosfat. Biasanya rock fosfat itu ada yang berbentuk tepung, ada yang berbentuk granul. Nah, itu tergantung produsennya untuk membuatnya. Intinya rock fosfat itu adalah fosfat dalam bungkus kalsium, istilahnya gitu. Nah, bahasa gampangnya itu ada yang menyebut juga fosfat alam yang belum diproses apa-apa ya. Oke, kita coba untuk larutkan lagi 100 ml airnya kemudian ditimbang. Ini kurang lebih 100 gram aja. Kembali lagi saya jelaskan bahwa ini hanya untuk uji kuantitatif ya. Sudah 10 gram cukup. 100 gram rock fosfat ya, kita larutkan, kita uji dalam air apakah terlarut. Nah, kita uji ya. Setelah oke, timer saya udah bunyi. Nah, dan kita lihat ya, ini mulai, karena ini bentuknya mineral, ini sudah kita bisa prediksi bahwa nanti tidak akan terlarut dengan sempurna. Artinya dia masih ada endapan. Ini mulai ada air di atasnya dan endapan tadi yang bentuk mineral akan turun. Kita uji lagi EC-nya. Oke ya, kita lihat tadi. Ini air normalnya 7,9 ya. Nah, sudah mulai turun ya, bisa dilihat ya. Nah, mantap ya. Nah, yang tadinya 7,9 ini akan 3,5 ya, sekitar 3,5 ya, sekitar 3,5 milisiemen ya. Berarti ada terlarut sedikit ya.
dari 7,9 tadi ya, jadi 3,5. Jadi ada yang terlarut sedikit. Artinya tanaman yang akan menyerap, misalkan jenis cropnya itu tanaman semusim ya, biasanya hortikultura, kalau lambat terserapnya akan tidak efektif. Oke ya, kita lanjut lagi. Setelah kita bahas rock fosfat, kita akan kembali yang lainnya. Nah, ini saya bahas contoh yang lebih ekstrim lah. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita bahas tadi yang sulit terlarut atau bahkan yang tidak terlarut, kita akan menguji. Ini yang paling gampang kita uji adalah garam dapur ya. Nah, atau garam rumus senyawanya adalah NaCl terus dengan gula ya. Nah, apakah mereka ini akan larut sempurna dan ini larut sempurna? Nah, kita bandingkan saja. Oke, kita mulai lagi dengan 100 ml air ya. Kemudian kita larutkan garam dapur ini 20 gram ya. 20 gram dalam 100 ml ini sama dengan 200 gram per liter atau 2 on per liter ya. NaCl atau garam dapur itu kan mudah larut. Kita uji apakah larutnya benar-benar sempurna. Ini garam dapur ya, 20 gram ya. Kita larutkan dalam air 100 ml ya. Kalau bisa diartikan, dikonversikan adalah 200 gram atau 2 on dalam 1 liter. Oke, kita larutkan. Kita hitung 1 menit ya. Menit ya, kita cek 1 menit apakah sudah terlarut. Oke, sebagian besar terlarut, kita tambahin lagi, kita pekatkan lagi, kita ukur lagi garam, kita tambahin lagi 20 gram. Kita tambahkan 20 gram lagi ya, total 2 kali dari yang pertama adalah 20 gram dan ini tambah 20 gram lagi. Oke, cukup saya kira 20,6 gram atau bisa dibilang 20 gram. Kita uji lagi untuk kita larutkan dalam larutan yang pertama. Sepertinya sudah cukup. Kita pindah aja ke lain tempat ya. Oke, kita kembali akan aduk ya. Kita tunggu 1 menit lagi ya. Oke ya, waktunya kita berhentikan ya. Ini tadi airnya 100 ml dan garamnya atau NaCl nya 40 gram ya. Nah, di sini terlihat masih ada endapan ya. Oke, kita akan uji ya, isinya kembali dengan air ini kita dengan sumber yang sama ya. Airnya 0,79 ya. Oke, kemudian kita ukur. Nah, lihat. Nah, 20 ya.
EC-nya sampai kedip-kedip. Kalau kedip-kedip berarti lebih dari 20 EC-nya. Artinya ini membuktikan bahwa garam ini telah larut, dan larutan ini apabila terkena tanaman akan terserap dengan baik. Nah, kalau diserap dengan baik, NaCl ini dalam jumlah tertentu akan membakar, malah membuat toksik ya, atau keracunan. Biasanya akan menimbulkan klorosis, kerusakan jaringan. Oke, setelah garam kita lanjutkan ke gula. Oke, bahwa tadi garam itu 40 gram per 100 mili atau 400 gram per liter itu sudah tidak larut sempurna. Kemudian gula ya, kita coba gula 60 gram gula ya, kita uji dalam 100 mili atau sama dengan 600 gram dalam 1 liter. Jadi airnya 1 liter dimasukkan gula itu kurang lebih 600 gram atau 6 ton ya. Kalau berdasarkan tulisan ya, di beberapa jurnal itu nilai kelarutan gula itu adalah 204 gram per 100 gram air atau 100 mili air. Artinya 2040 gram per 1 liter air. Oke ya, 60 gram kita masukkan ke dalam tempatnya ya. Oke ya. Siap-siap Mbak Yani tambah lagi 10 gram atau 100 gram per liter ya. Oke, kita hitung 1 menit ya. Timer. Nah, ini terlihat ya, sudah 1 menit, tapi masih ada partikel gula ya. Saya tambah 1 menit lagi ya. Saya tambah timer 1 menit lagi, berarti total 2 menit. Ini kalau pakai pengaduan biasa dengan manual ya, lama banget. Makanya kita pakai stirrer mewakili speednya manusia. Anggap kalau ini 1 menit, mungkin manusia ya kurang lebih bisa 5 menit, 6 menit lah. Ini sudah 2 menit ya, sudah 2 menit kita lihat ya. Oke, kita lihat 2 menit. Apakah ada kristal gulanya ya. Nah, jadi terlihat bahwa ini dalam waktu 2 menit belum larut 100%. Apa kita lanjut? Tambah 100 gram lagi ya. Tambah 100 gram gula. Kita coba aduk lagi. Ini mungkin 2 menit lagi, kayaknya agak lama kalau gula karena dosisnya yang banyak ya. Kita coba 2 menit ya. Oke, ini sudah kurang lebih 2 menit ya. 2 menit. Kita nantikan, kita coba amati. Masih banyak partikel gula ya. Nah, tidak larut. Ini total tadi durasi yang waktunya ya, total waktu untuk melarutkan gula ini 4 menit 700 gram per liter. Hasilnya adalah gula tidak larut semuanya. Oke, setelah 4 menit kita larutkan, kita tes isinya ya.
berapa sih isinya? Oh ya, 7980 ya, kurang lebih 0,8 ya, sama sampai 0,79. Oke, kita akan ukur ya. 0 lagi ya, kita masukkan larutan yang sudah kelihatannya terlarut ya. Ternyata malah turun 0,1, 0,20. Artinya malah isinya turun. Nah, ini sepertinya seperti sifat dolomit ya tadi itu. Nah, gula ya ternyata tidak terlarut, meskipun ini kelihatannya terlarut. Nah, kenapa? Karena gula menjadi partikel yang tadinya mili, ya mungkin 1 mili, sekarang menjadi partikel yang ukurannya mungkin 1 nano atau 1/1000 mili. Nah, ini menandakan bahwa gula ini kalau dispraykan atau dibocorkan atau di-drip irigasikan, ini tidak terserap oleh tanaman. Tapi di beberapa tempat gula ini dispraykan. Kadang-kadang petani semangka, petani gula katanya biar manis. Nah, ini anggapan bahwa gula itu terserap oleh tanaman tidak terbukti ya. Oke, setelah kita menguji tadi garam, menguji gula, kita akan lanjut lagi membahas produk-produk Javamas ya. Kenapa kita pakai produk Javamas? Karena kita tidak mungkin menguji produk lainnya yang tidak tahu isinya. Kalau Javamas semuanya kita tahu isinya, jadi kita uji ya untuk kepentingan sahabat-sahabat Javamas agar mengerti ya. Ternyata bahwa bentuk padat yang dilarutkan itu mempunyai nilai-nilai kelarutan. Nah, kenapa di beberapa produk Javamas ya, terutama ada tulisannya 1 gram per liter air. Nah, tapi seringkali sahabat-sahabat Javamas membuat suatu buat biangnya ya. Jadi dibuatlah 1 liter itu isinya 100 gram atau 500 gram dalam 1 liter. Biar apa? Sering saya tanya, biar apa Pak? Biar mudah bawanya. Di sana tinggal melarutkan. Nah, seperti yang kita lihat tadi, kan setiap nilai senyawa atau unsur mempunyai nilai kelarutannya. Nah, kalau nilai kelarutannya melebihi ambang batas dan tidak larut, nggak mungkin dilarutkan kembali. Oke, kita akan bahas satu-satu, mulai dari Higros, Java Green, dan Folium. Oke, selanjutnya kita akan membahas produk Javamas ya. Oke, kita mulai dengan Java Higros Calcium. Java Higros Calcium itu mempunyai nilai kelarutannya 300 gram per liter. Kalau dalam kenyataannya Higros Calcium itu hanya diaplikasikan paling banyak 3-4 gram per liter ya. Higros kalau 300 gram per liter dia akan mulai jenuh. Yang jenuh seperti tadi garam atau gula, dia akan mengendap mulai karena tidak terlarutkan ya. Kemudian Java Green mempunyai nilai kelarutannya hampir sama dengan Higros ya, 300 gram per liter. Pada kenyataannya juga pemakainya cuma 1,5 gram per liter, 2 gram per liter. Nah, Folium ini mempunyai nilai kelarutannya yang ini kurang lebih sekitar 50 gram per liter. Nah, makanya Folium itu cuma 1,5 gram per liter. Artinya hanya butuh 1,5 gram per liter. Artinya dalam 100 liter berarti cuma perlu 150 gram. Artinya Folium itu sedikit aja sudah mempunyai kandungan yang tinggi gitu ya. Oke, kita mulai dari start kita gross ya. Java Higros Calcium ya. Kita akan menguji dulu 200 gram per liter dulu atau 20 gram untuk 100 mili air ya. Oke ya, 20 gram ya, artinya 20 gram, 2 ya. Kita ambil 1 gram. Oke,
kita masukkan ya dalam 100 ml air ya. Kita larutkan. Nah, karena higros itu adalah sifatnya higroskopis, menyerap air dari sekitarnya, dia mudah larut ya. Ini terlihat dari gelembung-gelembungnya. Karena kecepatan larutnya tinggi, sehingga waktu dilarutkan itu ada reaksi exultan ya, atau sedikit panas ya, atau hangat lah ya. Kalau panas mendidih berarti. Kita tunggu 1 menit aja ya. Standar kita 1 menit, sebetulnya 30 detik aja sudah larut sebetulnya. Oke ya, sudah 1 menit. Kita lihat, kita biarkan, kita angkat ya, sedikit hangat ya, karena kecepatan larut tadi dan tidak ada endapan ya. Ya. Kita tambahin lagi ya, kita tambahin lagi 100 gram. Oke, kita masukkan lagi 100 gram per liternya, atau 10 gram lagi dalam 100 ml. Kita ukur dulu waktunya, timer. Kita nyalakan, kita start. Mari kita ukur lagi berapa nilai kelarutannya. Pas ya, 2 menit kurang lebih. Kita lihat ada reaksi exultan ya, hangat. Kemudian kita lihat sepertinya terlarut ya. Ini kalau bisa dilihat ada endapan sedikit ya. Nilai kelarutannya kurang lebih 300 gram per liter, kurang lebih ya. Yang dipakai untuk tanaman hanya maksimal ya 3 gram per liter air. Artinya kalau ini 300 gram per liter sudah 100 kali lipat, tidak mungkin juga kan. Oke, akan kita ukur isinya ya. Dan sebagai kontrol air 0 ya. Kita lihat 78 ya. 77 ya. Oke, saya lihat 78 sampai di bawahnya 77, artinya 0,78 sampai 0,77. Oke, kita lihat higros kalsium ya, dalam 300 gram per liter atau 30 gram dalam 100 ml air. 20 tidak bisa mencapai karena alat ini sampai 20, dia sampai kedip-kedip, artinya di atas 20 isinya. Nah, lihat ya, kedip-kedip, ini batas maksimumnya adalah 20. Artinya higros selain larut sempurna, dia juga larut menjadi larutan elektrolit atau ionik ya. Jadi kalau disemprotkan pada tanaman, larut sempurna, terserap sempurna, dan lebih cepat terserap oleh tanaman dibandingkan kalsium-kalsium yang pada umumnya. Oke, ini sering terjadi pada teman-teman ya, apabila kalsium digabungkan dengan Java Green, dia kok jadi putih Pak, mengendap begitu ya. Oke, higros kalsium ini ada suatu lapisan ya, kita ada coatingnya atau bungkusnya. Kalau ini dibiarkan terbuka begini, dia akan larut menyerap udara. Nah, untuk menghindari hal itu kita coating. Nah, apabila terkena Java Green,
yang ada kandungan unsur tertentu, dia akan menjadi warnanya menjadi agak keruh, tapi tidak apa-apa, itu bisa dispraykan. Oke, kita akan lanjut ke Java Green. Kita mulai membuka ya. Ya, ini kita coba mengukur dengan dosis 20 gram per 100 ml dulu pertama ya. Oke, 20 gram ya akan kita tuangkan ke dalam 100 ml air. Sembari saya nunggu ini, Mbak Yani bisa mengukur 100 gram lagi ya, dalam tempat yang lain ya. Coba ini 100 mili kita beri 20 gram ya, atau sama dengan 200 gram dalam 1 liter ya. Kita coba 1 menit kita aduk. Oke, udah 1 menit, kita lihat. Masih ada ya, jadi belum ada waktu ya. Masih ada sedikit ya, coba kita tambahin aja langsung. Kita aduk kembali, kita waktu 1 menit. Kita tunggu ya. Ini total jadinya 30 gram per 100 ml atau 300 gram per liter atau 3 on per liter ya. Oke ya, ini 1 menit ya. Timer saya udah bunyi, 1 menit, kita cek, bisa dilihat bahwa ada partikel. Jadi ini dalam jumlah 300 gram per liter, ternyata Java Green sudah jenuh. Artinya kalau ditambahin lagi nggak akan mungkin larut lagi ya. Oke, kita kembali lagi setelah selesai. Kita ukur isinya ya, berapa yang terlarut. Kita cek dari 0, air kontrolnya adalah 84 ya, 084, 085, 086. Oke. Oke, kita kembali ukur Java Green yang sedikit tidak terlarut karena udah terlalu jenuh. Kita lihat isinya 20 ya, lebih kedip. Ini maksimal 20 milisiemens, jadi ini tidak bisa mengukur di atasnya. Artinya nilai kelarutannya di bawah 300 gram per liter, dan itu membuktikan bahwa Java Green juga larut, sudah dalam bentuk elektrolit, dalam bentuk ionik. Artinya kandungan yang ada di dalam Java Green ini diserap oleh tanaman dengan sempurna ya. Jadi kalau dalam bentuk ionik dia akan lebih cepat. Kalau dia dalam
bentuk yang masih partikel, dia tidak bisa terserap. Oke, setelah kita tahu DIC Java Green, kita lanjut ke produk kita Volume yang sering dikeluhkan oleh sahabat-sahabat Java Mas, katanya nggak bisa larut. Nah, padahal nilai kelarutan pada volume atau NPK super volume itu nilai kelarutannya memang rendah, tapi diimbangi oleh, karena dia itu ioniknya tinggi, multiple ultra ionic teknologi yang terbaru, dikasih sedikit aja udah padat. Artinya air 100 ml nanti itu berapa sampai dia nggak terlalu. Oke ya, kita coba lagi, kita mulai garap volume. Ini sebagai contoh ya, teknologi kita yang terbaru, multiple ultra ionic. Nah, ini sekaligus ini memberi simbol ini adalah nilai seratnya itu 5-15 kali dari pupuk ionik umumnya. Kalau dengan pupuk daun yang biasa-biasa, ya, itu ya sudah lewat di atas mungkin 25 kali ya. Oke, kita lanjut ya untuk mengetahui nilai kelarutan volume ya. Oke, nah ini ukur dulu, kita coba volume 5 gram per liter ya. Artinya dalam 5 gram per 100 ml liter itu sama dengan 50 gram atau setengah on dalam 1 liter. Itu nilai kelarutannya berapa yang kita cek ya. Tapi kalau secara pernah kita ukur itu 50 gram per liter. Oke. Kita coba 1 menit untuk melarutkan. Kita aduk. Kasih speed lagi ya. Kita tunggu masih 1 menit. Oke, udah 1 menit ya. Kita lihat ini kalau dari reaksinya, malah reaksinya itu dingin. Nah, kalau volume diaduk dia akan dingin karena satu mengandung nitrogen. Oke ya, coba dilihat. Memang ada sedikit ini ya. Oke, coba kita tambahin lagi. Kita tambahin lagi 5 gram ya, per 100 ml. Jadi totalnya 10 gram per 100 ml ya. Oke, ini kita sudah dapat menimbang 5 gram lagi ya. Kita larutkan kembali ke 100 ml. Jadi total 10 gram per 100 ml ya. Atau dikonversikan dalam liter sama dengan 100 gram per liter ya. Kita coba ya, 1 menit. Selesai ya, ini 1 menit. Dan kita lihat apakah masih ada partikel. Kita lihat ya. Mungkin bisa dilihat dulu di atasnya ya. Masih ada butiran-butiran ya. Ya, dingin ya, kelihatan mengembun ya. Kemudian bisa dilihat ada partikel-partikel halus, masih ada sisa ya. Apa ini ya? Ya, masih ada sisa
endapan. Oke, kita tadi setelah tahu partikel yang yang tidak terlalu sempurna, kita coba ukur isinya, berapa isinya. Nah, kembali kita ukur dengan kontrolnya ya, air yang dipakai sama. Oke, 80, 81. Nah, kurang lebih berkisaran itu sampai 79 ya. Oke ya, tetap ya, stabil di udah masih berubah 82, nanti 82, 81, 0,82 ya. Oke, kita cek di larutan yang sudah ada. Oke ya, lebih dari 20 isinya, yang tadi cuma 0,82. Artinya bahwa senyawa atau nutrisi yang terlarut adalah sudah berbentuk ionik atau berbentuk elektrolit lah ya. Artinya kalau dalam teori atau dalam uji kita itu volume itu nilai kelarutannya adalah 50 gram per liter. Artinya kalau dilarutkan misalnya 1 liter langsung 1 on ya berlebihan, artinya nanti ada yang mengendap. Oke, jadi sahabat-sahabat coba mas ya, dari yang kita pelajari hari ini dalam kelas kita ya, ini membuktikan bahwa semua unsur, semua senyawa apabila melewati ambang batas nilai kelarutannya, dia tidak akan larut kembali. Jadi ada batasnya. Nah, volume ini kesannya kan kemarin tidak bisa larut. Sebetulnya bukan tidak bisa larut, kemungkinan besar dosisnya itu tidak sesuai apa yang kita anjurkan. Misalkan di sini ada, ini paling tinggi dosis anjuran kita 1,5 gram per tanaman. Artinya kalau kita menguji aplikasi kocoran 1,5 gram per liter, berarti dalam kocoran liter ya, itu satu tanaman itu kan cuma 200 mili. Artinya jadi 1,5 gram dibagi ya, kalau kita coba kita hitung 1,5 gram dibagi, karena itu 1 liter, ini kita pakai cuma 200 mili dibagi 5. Artinya satu tanaman itu cuma 0,3 gram, nggak sampai 1 gram ya. Oke, karena ini teknologi yang terbaru kita punya, multiple ultra ionic, mungkin baru Javamas yang pakai teknologi ini, sehingga tanaman itu lebih mudah menyerapnya. Nah, kenapa kok volume yang lama dosisnya 20, 20, 25, sekarang kok 20, 10, 11. Nah, kok nggak ada berapa NPK-nya? Ada, kalau kita tuh selalu cantumkan ya, 20, 10, 11 ya. Nggak mungkin nggak dicantumkan, tetap dicantumkan ya. Kenapa kok malah mengecil? Banyak pertanyaan mengenai volume begitu. Nah, ini waktunya kita di kelas ini saya menjelaskan, kalau misalkan ini sudah multiple ultra ionic, sudah 5-15 kali kecepatannya daripada volume yang lama, apabila dosisnya dibuat atau formulanya dibuat sama dengan yang lama 20, 20, 25, tanaman akan overdosis di P dan K-nya. Makanya kita perkecil supaya tidak keracunan. Artinya kalau disamakan ya nanti tanaman akan keracunan. Nah, kemudian kenapa orang bertanya, loh mengecilkan yang lain malah naikkan? Nah, kalau kita sesuai dengan teknologi yang kita pakai, kalau teknologi yang kita pakai lebih baru, lebih efisien, lebih ekonomis, ya kenapa nggak kita pakai? Nah, kita pakai, tapi memang ada beberapa petani yang harus kita jelaskan. Mungkin dalam video ini kita bisa menjelaskan bahwa kenapa dosisnya diperkecil, karena itu tadi, karena kalau disamakan formulasinya dengan yang lama, tanaman akan keracunan karena kecepatannya. Nah, kalau kemarin berapa sih daya serapnya? Kalau kemarin volume mungkin disemprotkan hari ini, mungkin besok atau besok lusanya kelihatan. Tapi kalau volume yang baru hanya beberapa jam sudah kelihatan. Nah, nanti sahabat-sahabat petani yang lain bisa ditanyakan, benar enggak ini lebih lebih bagus daripada yang lama? Jelas nanti boleh ditanyakan, karena
Kalau saya ngomong ya jelas saja Pak Agus yang memproduksi, padahal kita sering undang petani itu di grupnya Sahabat Java Mas Plus itu. Kenapa? Kenapa kita buat itu bukan untuk bertanya selalu ke saya, enggak, karena petani sama petani, sahabat-sahabat kita saling bertukar pengalaman. Kalau dari saya semuanya nanti nggak saling pintar. Nah, artinya kita buat grup itu supaya saling silaturahmi, saling bertukar ilmu, saling memberikan informasi yang benar. Nah, kemudian dari kita bahas tadi, kita evaluasi bahwa dolomit, kapur pertanian, fosfat, garam, dan gula. Nah, bahwa kita pelajari bahwa yang larut itu, larut air tidak selalu ionik, tidak selalu elektrolit. Kita lihat tadi gula malah tidak keluar elektrolitnya atau tidak keluar EC-nya ya. Artinya bahwa gula itu cuman berubah ukuran partikelnya. Yang tadinya ukuran 1 mili jadi 1/4 mili. Tapi kalau di mikroskop akan tampak bahwa tetap bentuknya ya butir-butir tadi. Nah, hari ini mudah-mudahan bisa membantu sahabat-sahabat Java Mas di seluruh Indonesia ya. Kita tambah pengalaman, mudah-mudahan ilmu ini berguna dan bermanfaat, dan jangan lupa saling berbagi informasi ke teman-teman yang lainnya. Oke, hari ini cukup, saya sudahi pertemuan kelas ini, semoga bermanfaat. Oke, selamat sore dan selalu selamat pagi, salam full power.